kan setiap KONI itu tetap punya keterbatasan tadi dukungan anggaran dari pemerintah daerah masing-masing. Cabor bersinergi antara KONI, Heeh. Kemenpora sama dengan KOI. Gitu, Enggak, di tetap bertiga. persiapan aja, persiapan. Bukan, Kalau di persiapan memang lebih banyak mungkin saat ini KONI di dalam TC-nya, TC TC-nya. ya, dalam TC-nya pengawasannya KONI. Kalau di wilayah nasional bagaimana pengembangan memang berada di Binpresnya, di KONI pusat ya, untuk bersinergi dengan cabur induk maupun di KONI-KONI daerah. Salam olahraga. Oke, Salam Sportmania. Jaya. Saya. Sportmania dimanapun Anda berada. Dan kita ketemu lagi di COD. Cicet Olahraga bareng Doni. Nah, tentunya saya dan teman-teman selalu menyajikan atau ingin memberikan arahan ilmu-ilmu yang mungkin Sportmania dimanapun Anda berada bisa menambah ilmunya dalam bidang olahraga. Tentunya pengetahuan mengenai dunia olahraga apapun itu. Oke? Iya. Dan kali ini merupakan salah satu hal yang buat saya agak-agak exciting. Semangat sekali karena saya ini kedatangan seseorang dari KONI Pusat. Tahu dong, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kang Hendro Wardoyo. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Doni. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Waduh, sehat. Waduh, beliau ini juara. Selain seorang atlet yang berprestasi, beliau juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tentunya beliau miliki ya. Kang kan dulu atlet pencaksilat ya? Siap. Oke. Kenapa suka pencaksilat? Kalau dijawab suka kenapa pencaksilat, ya pada awalnya biasalah setiap orang punya motivasi berbeda-beda nih. Karena kalau saya kebetulan kakak-kakak saya nih yang duluan aktif di pencaksilat. Oh siap. Gitu. Nah Ya, terus? akhirnya tergoda juga untuk ikut karena di dalam satu proses namanya masih kan saya ikut mulai dari SD ya kelas 5 ya itu. Mulai senang menyenangi tentang pencaksilat. Akhirnya lama-lama ya jatuh cinta dengan pencaksilat. Tunggu tuh, apakah kan pencaksilat itu terkenal dengan agak kayak tarian, tapi ternyata tarian itu juga mematikan kan gitu. Nah terus banyak sekali aliran-aliran dari pencaksilat. Kalau Kang Hendro ini alirannya apa nih? Ya. Karena ada aliran apa dari Betawi itu apa? Cingkrik. Terus dari Palembang ada apa yang macan-macan apa sih? Ya. Itu apa gara-gara tertarik itu apa gimana tuh? Enggak sih, kebetulan kan di sekolah itu ada latihan pencaksilat ya. Kebetulan mengarahnya memang lebih banyak ke pencaksilat yang untuk prestasi olahraganya. Oh global jadi. Global. Jadi bukan ke aliran tertentu. Bukan ke aliran tertentu ya. Bukan aliran tertentu. Memang perguruan ini banyak juga dari berbagai aliran ya sehingga muncul menjadi lebih banyak ke pencaksilat yang alirannya adalah secara nasional. Tapi itu menjadi hal yang ini nggak ya? Hal yang menyulitkan nggak ya kalau untuk dari beberapa aliran pada saat nanti kalau mereka memasuki TC atau gitu? Enggak, tidak sih karena memang kan yang diajarkan itu memang kebetulan ya teknik-teknik standar nasional yang memang menjadi pedoman dasar daripada untuk di olahraga secara prestasi gitu. Jadi sehingga lebih nanti lebih gampang lah untuk masuknya seperti masuk itu. itunya. Ya, Nah ngomongin prestasi, ya. Kang Hendro dulu prestasi apa aja sih yang Kang Hendro udah dapetin nih? Alhamdulillah sih kalau di multi event, kalau nasionalnya saya di PON itu tahun 2000 dan 2004 saya dapat alhamdulillah medali emas. Ini banyak banget nih, coba medali apa aja nih? Jadi panjang banget nanti. Jadi mungkin kalau nasional PON ada emas berapa? Dua kali. Mas. Kemudian SEA Games saya sempat ikut. Dalam kelas? Saya kebetulan untuk prestasinya di nomor seninya ya, nomor jurusnya. Kata istilahnya, kalau di karate kata lah, bukan ya, kategori tandingnya. Terus. Itu di SEA Games saya ikut dari pertama kali tahun 97 di Indonesia dan terakhir itu tahun 2003 di Vietnam lah. Jadi 4 kali ikut SEA Games lah sempat. Emas semua? Perak di 99, yang lainnya alhamdulillah emas. Oh alhamdulillah.
Wah hebat Pak, hebat pisan. Nah Siap, itu siap. jadi kalau untuk mancanegara udah banyak sekali prestasi lainnya tentunya Ya, ya. ya alhamdulillah sempat punya pengalaman menjadi atlet nasional Kang Doni. Oh iya. Seperti Akang kan Berapa luar tahun biasa jadi atletnya. atlet nasional, berapa tahun? Starting mulai 96, terakhir saya mundur setelah World Champion 2004 di Singapura tuh tahun 2004 lah. 2004. Panggilan 2005 untuk SEA Games di Filipina ya kalau nggak salah, saya mundur karena fokus untuk ke kerjaan sama keluarga lah itu. Nah, ini Iya. ngomong soal kerjaan, berarti profesi Kang Hendro sekarang ini di Saya sebagai dosen di Fakultas Olahraga di Universitas Negeri Jakarta, Kang. dosen. Iya. Terus jenjangnya sudah S1, S2, S3? S2 sekarang lagi mencoba kuliah S3. lagi di S3. Wah hebat, Bisa. aduh. Juara. Prestasi di bidang pendidikan oke, di bidang olahraga oke, dan tentunya ngajar juga. Ya, jadi gini Kang, izin Kang Doni. Jadi memang kan sementara ini pandangan orang tua bahwa kalau jadi atlet itu pasti prestasi akademiknya Jelek. juga jelek gitu Heeh, sehingga menyita waktu. Jadi mungkin saya punya motivasi sendiri ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang seangkatan saya yang sama saya yang sudah duluan sudah menjadi dokter, dia juga jadi penjabat-penjabat di lingkungan akademis ya. Nah, itu menjadi contoh bahwa dengan berprestasi olahraga tidak mematikan bahwa yang namanya prestasi akademik dan lain-lain gitu. Wah, Dan banyak sekali ya, yang saya tahu teman-teman saya mempunyai prestasi di bidang atlet atlet ya, maaf, tapi akademiknya mereka jago-jago. nah itu ya. Mereka jago-jago. Bahkan salah satu teman sobo saya profesor sekarang, Luar udah biasa Profesor ya. Jajat. Wah, Di silat sendiri juga sudah banyak beberapa banyak juga profesor kan. ya, Dia kayak profesor juga. ya kayak Prof Johansa, tuh, Prof Didi Astianti, dan Prof Johansa juga kan menjadi mantan atlet juga kalau nggak salah. Jadi persepsi yang salah bahwa seorang atlet itu tidak bisa mempunyai prestasi akademik yang tinggi, salah ya. Iya, Itu persepsi. kurang tepat lah istilahnya. Padahal justru atlet itu dia memperlancar darah ke otak ya. Iya, dan Lebih dia pinter malah ya. dan dia bisa kalau dia pandai memanage kan itu juga lebih menjadi seorang akan lebih sukses ya, bisa membagi skala prioritas antara waktu berprestasi sebagai atlet maupun sebagai di akademiknya. Oke, dan selain mengajar, Mm, saya dengar juga Kang Hendro punten nih. siap. Kang Hendro di KONI. Ya. KONI Pusat. Nah, ya, di KONI Pusat ini berarti yang di DKI Jakarta ya. Bukan di kayak Konida kan, Bukan KONI Konida, DKI. jadi KONI Pusat ya. KONI Pusat, Iya, KONI siap. Indonesia ya. KONI Indonesia. Nah, itu Kang Hendro di situ sebagai apa nih Kang? Kebetulan di saat ini dipercaya untuk diminta menjadi di Binpres KONI Pusat. Bidang pembinaan prestasi, kebetulan saya diwakil pembinaan prestasinya. Waduh, ini mah atlet jadi harus dipantau terus dong sama Kang Hendro. Sepertinya Seluruh begitu gitu ya. tugasnya. Iya. Nah, oke. Jadi begini nih Kang, saya tuh ingin menyampaikan kepada Sportmania, Ya. karena banyak sekali mereka di komentar kita itu menanyakan apa sih sebenarnya KONI itu apa sih gitu. Sampai sebesar apa, sejauh apa sih wewenang KONI itu. Jadi bagaimana sih? Nah, itu kita awam, yang orang-orang awam mereka belum tahu. Nah, jadi mungkin Kang Hendro bisa sampaikan atau bisa jelaskan kepada teman-teman Sportmania di rumah apa sih KONI itu gitu. Ya, jadi tugas pokok KONI itu berdasarkan juga dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ya SKN yang nomor 11 ya. Yang paling utama adalah pertama lah membantu pemerintah pusat di dalam membuat kebijakan-kebijakan di tingkat nasional di dalam pengelolaan, pembinaan serta pengembangan prestasi terutama di tingkat nasional. Selain itu juga yang pasti ikut membantu dalam proses pembinaan sebagai anggota-anggotanya yaitu ada di KONI-KONI daerah, begitu juga dengan cabang olahraga atau induk cabang olahraga yang ada di Indonesia. Nah, cabornya itu bertanggung jawab ke KONI atau dia sendiri atau bertanggung jawab ke pusat atau Kemenpora atau gimana? Ya, jadi pada prinsipnya kan KONI untuk di dalam proses pembinaan prestasi ya, khususnya mungkin nanti pembentukan pelatnas dan lain-lain, tugas khususnya adalah salah satunya adalah melakukan pengawasan dan evaluasi dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatnas tersebut. Oh gitu, Iya, pelatnasnya. iya. Kalau soal bertanggung jawabnya cabur kan banyak hal ya, bisa nanti tetap ke KONI di sini ada, kemudian Kemenpora selaku penanggung jawab anggarannya seperti itu. Anggaran dari Kemenpora. Iya. Oke, nah justru kita mau ngebahas
mengenai BINPRES tadi, Ya, pembinaan dan prestasi. ya. Sampai sedini apakah yang ditangani oleh KONI? Apakah eh, maaf tadi saya dengar ada KONIDA ya. Ya, ya. KONIDA berarti dari daerah kan. Iya, iya. Nah itu di bawah KONI juga. Di bawah Mereka KONI. bertanggung jawab ke KONI KONI. pusat dan juga menjadi pemerintah daerahnya masing-masing. Nah itu di Iya. bawah pemerintah daerah apa di bawah KONI pusat? Ya, kalau KONIDA itu kan juga berkaitan menjadi anggotanya KONI Pusat, KONI Indonesia ya. Siap. Siap. Tapi di dalam proses pembentukan dan penganggarannya kan mereka berada di bawahnya pemerintah daerahnya masing-masing. Tapi KONI Pusat ya ikut bertanggung jawab di dalam prosesnya adalah membina baik itu organisasinya, pengembangan prestasinya dan lain untuk di KONI-KONI daerah di dalam melakukan pengembangan prestasi olahraga di daerahnya masing-masing. Sedini apa pembinaannya itu, prestasinya? Apakah udah jadi terus tinggal dipoles menjadi atlet nasional? Apakah dari nol? Ya kalau KONI ini kan hanya memantau istilahnya mengawasi dan proses pelaksanaan pada saat di pelatnas. Tapi untuk Kalau KONI pusat? ya KONI pusat. Kalau ya, tapi juga bertanggung jawab di dalam proses bagaimana melihat perkembangan prestasi di tingkat daerah. Jadi gitu. kalau daerah membutuhkan KONI pusat di dalam hal untuk bagaimana di dalam pelatihan, dalam proses dan lain-lain, terutama di bidang perlindungan prestasi di kami ini, ya kami akan tetap lanjutkan untuk prosesnya membantu dan juga memantau proses itu. Tapi kalau yang sedini itu memang semuanya kan berlangsung melalui klub-klub atau cabur-cabur ya. Oh cabur-cabur. Iya, cabur-cabur ya hal ini induk cabang olahraga, kemudian mereka punya Pengprov gitu ya. Pengprov ini kan juga punya anggota klub-klub ya. Nah, Pengprov ini kan nanti mereka untuk di dalam suatu kegiatan multi eventnya itu berada di KONI daerah gitu. Oh, jadi justru bukan dari pembinaannya bukan ditunjuk dari KONIDA lalu ke KONI pusat, tapi Ya. justru dari mereka yang mengajukan ya ke Ya, jadi KONIDA-nya. proses seleksinya tetap berada di ranahnya adalah di induk cabang olahraga ataupun di KONI daerahnya gitu. Oh, nah tadi kalau seperti ikut campur tangan itu kan berarti anggaran dari KONI pusat juga apa enggak? Kan tadi Kang Hendra bilangin bahwa tadi itu dari anggaran daerahnya kan? Iya, Nah, iya. anggaran daerahnya. Ya, KONI pusat tidak memberikan anggaran kepada KONI-KONI daerah atau PB induk cabang olahraga karena bukan berada di situ. Pemuda daerah itu mereka ke pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, kalau induk cabur di dalam proses pelaksanaan kan memang nanti anggarannya pelatnas itu berada di wilayahnya di Kemenpora ya, itu prestasi seperti itu. Jadi kami sesuai dengan undang-undang itu ada prosesnya adalah mengawasi dan juga mengevaluasi jalannya kegiatan pelatnas tersebut di dalam proses untuk mengikuti di multi event gitu. Oke, nah saya agak-agak hilang nih. Agak Jujur Ya. ini merupakan ilmu baru buat saya nih. Ya, Jadi KONIDA ya. itu mereka mendapatkan anggaran dari Pemerintah daerah. pemerintah daerah Ya. dan itu sudah menjadi keharusan dari pemerintah daerah untuk menyisihkan anggarannya untuk Pembinaan KONIDA. olahraga di daerahnya masing-masing. Oh, oke. Jadi Ya. keharusan ya. Karena ya memang ada dana ya, dana KONI daerah itu semua bersumber dari pemerintah daerahnya. Besar kecilnya itu memang tergantung dari pada kekuatannya masing-masing daerah. Oh, gitu. ya misalnya, jadi tidak ada harus ada segini tidak ada, sehingga tetap berdasarkan tadi kemampuan kekuatan anggaran pemerintah daerahnya di dalam membantu proses nggak ada limit atau batas tertentu nggak ada ya. Ya, tergantung dari keputusan pemerintah daerah masing-masing. APBD-nya ya. APBD. Nah saya mulai ngerti di sini. Jadi Ya. misalnya ada seorang atlet bola nih, dia berprestasi dari cabur atau dari klubnya, Iya. dari klubnya, mau direkrut menjadi atlet nasional atau atlet nasional berarti jenjangnya itu gimana? Dari klub ke daerah dulu? Dari klub kalau atlet nasional itu kan pemilihan menjadi atlet nasional pelatnas itu menjadi wewenangnya daripada PB Induk Cabur. Kalau yang direct langsung tuh ya, maksudnya Induk Cabur mengadakan seleksi atau melihat dari hasil-hasil kejuaraan baik itu yang single event multi event itu yang akan direkrut oleh cabur induk. Nah, cuma nanti mereka hasilnya ini akan melaporkan kepada KONI-KONI daerahnya. Kalau asal daerahnya misalnya DKI Jakarta yang terekrut hasil seleksinya atlet nasionalnya ada 5 orang, itu misalnya cabur silat atau softball, mereka tinggal melaporkan bahwa
ada binaan nasionalnya di eh, daerah tersebut gitu. Jadi tetap lebih Oh, lebih yang punya wewenangnya adalah induk cabur di dalam proses bagaimana perekrutan dan seleksi atlet menjadi atlet nasional gitu. jadi cabornya. Iya. Jadi tidak dia jenjangnya tidak harus melalui Konida dulu, Hmm. Porda dulu nggak perlu ya jadi ya? Tidak, tapi itu menjadi bagian proses seleksi bisa. Oh, Yang bagian proses ya, seleksi. jadi kan proses Heeh. seleksi itu pengambilan atlet itu satu bisa melalui kejuaraan-kejuaraan melalui caburnya langsung Mhm, atau dari multi event daerah seperti Porprov atau Porda gitu mhm. yang dikolekoni daerah dan pemerintah daerah atau sampai dengan tingkatan tadi yang multi event tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional. Jadi PON itu ya. sumbernya begitu. Oh, jadi ini masih levelnya nasional nih ya? Ya, jadi Masih kita masih membicarakan level nasional. jadi pemilihan Mhm. atlet itu bahwa ada beberapa macam seleksi dan itu bisa Heeh. dilihatnya sumbernya tadi. Ada dari langsung hasil kejuaraan nasional, Mhm, hasil dari kejuaraan-kejuaraan daerah gitu mhm. ya, atau dari kegiatan multi event daerah dan multi event nasional. Oh, Gitu. nah berarti ini satu yang sering saya dengar ini berarti satu persepsi yang salah ya. Saya sering mendengar gini loh Mhm. Kang. Ya, Jadi bahwa atlet ini katanya mereka ingin menjadi atlet nasional, ya. pengen begitu tapi mereka tidak dibiayai nama daerahnya, tidak dibiayai nama koninya. Tapi ternyata tadi kalau menurut penjelasan dari Kang Hendro Ya. bahwa itu merupakan tugas dari induk cabur Cabur, tersebut. iya. Kecuali kalau sifatnya multi event ya, Multi kayak event. kalau misalnya kayak PON, Heeh, prakualifikasi PON itu mhm. memang secara khusus mungkin ada bantuan atau memang menjadi tanggung jawabnya dari KONI daerah untuk mengirimkan cabur tersebut untuk ikut di dalam proses multi event tersebut. Ada bantuan istilahnya seperti itu. Perkembangan Konida di Indonesia ini sudah rata belum sih, Kang? Jujur aja, saya nanya nih Kang ya. Karena kan jujur maaf ya, saya Ya, maaf. APBD Jakarta ya, dengan APBD Bandung, ya, APBD Surabaya, APBD Medan, APBD Makassar, APBD Papua tentu saja berbeda kan mereka. Nah ya, itu, ya, nah ya, ya. itu. Tipis berbeda. Mm-mm. Tapi kebetulan karena saya berada di wilayahnya pembinaan prestasi, ya Siap. mungkin Nah lebih itu. ke teknis saja. Tapi kalau memang ada bidang masing-masing di dalam proses organisasi, karena memang Mm-mm. di kita itu di KONI Pusat itu ada kabit prestasi, ada kabit organisasi, ya. Jadi Heeh. untuk masalah pengembangan merata atau tidak Mm-mm. itu menjadi wewenang daripada pimpinan yang kebetulan jadi membawahi itu. Tapi dalam Mm-mm. prosesnya bagaimana proses agar koni-koni itu berkembang dalam proses yang sama itu menjadi tanggung jawab kami gitu aja. Caranya, Eh, apakah dengan mempus pemerintah daerahnya atau intervensi langsung kepada konidanya? eh, Kalau di dalam proses pembinaannya kalau yang berkaitan dengan teknis biasanya kita kan berkoordinasi bisa langsung ke konidanya Mm-mm. atau melakukan kegiatan-kegiatan seperti bintek, rakernas sehingga Heeh. kita mendapatkan info tentang Mm-mm. bagaimana perkembangan organisasi mereka koni-koni daerah itu di setiap daerahnya masing-masing Oh gitu. gitu. Ya. Apakah atau apa KONI pusat punya trik-trik tertentu yang kira-kira bisa meningkatkan si atlet tersebut nggak gitu? Contohnya Mm-mm. saya waktu itu ada atlet Papua Barat Ya, yang bagus sekali. ya. Nah, tapi jujur saja dari Papua Barat itu mereka tidak punya biaya untuk membuat dia menjadi seorang atlet yang hebat. Nah, akhirnya saya mempunyai jalan pintas dengan cara saya merekrut dia untuk ke daerah lain dan dengan yang mempunyai anggaran disekolahkan, latihannya disekolahkan, dirumahkan bahkan dia umurnya masih 16 tahun soalnya. Ya. Dia disekolahkan di kota yang barunya, lalu dia buat melatih. Akhirnya sekarang jadi salah satu pemain yang hebat untuk softball gitu ya. Itu trik-trik itu apakah dilakukan juga oleh KONI pusat enggak? Ya, jadi kan KONI pusat selalu Mm-mm. berkoordinasi ya dengan Mm-mm. KONI-KONI daerah, berkoordinasi Mm-mm. dengan PB Induk Cabur yang memang Mm-mm. mempunyai tanggung jawab hal tersebut ya dalam proses Oh. identifikasi bakat, mencari bakat-bakat yang terbaik. Gitu. Mm. Sekali lagi, tapi kan setiap KONI itu tetap punya keterbatasan tadi dukungan anggaran dari pemerintah daerah masing-masing. Iya Gitu, sih, ya. makanya tadi belum meratanya ya. Iya, makanya Nah, memang masih dibutuhkan
badan-badan atau organisasi seperti Kang Doni melihat potensi itu, kalau terreport ke kami sehingga kami bisa merekomendasikan kepada KONI-KONI daerahnya untuk apa istilahnya memperhatikan atau memfasilitasi tersebut. Oh bisa. Iya, jadi kalau memang Oh. ada potensi-potensi yang belum terbaca di daerah gitu Heeh, kan, yang memang punya bakat potensi besar, heeh. itu bisa juga menginformasikan ke kami. Nanti kami juga akan langsung direct berada KONI-nya termasuk KONI daerah mana sehingga untuk bisa diperhatikan seperti apa kelanjutannya. Jadi Wah. gitu. Jadi tidak menutup talenta-talenta di daerah-daerah lah istilahnya Wah, begitu. tuh dengar tuh. Sportmania dengar coba bayangin. Ya, Jadi untuk kamu-kamu sekalian di daerah merasa mempunyai talenta atau bakat di olahraga yang kira-kira kalian bakal bisa menjadi satu prestasi atau bisa menjadi suatu hal yang bisa membanggakan Indonesia, kalian bisa langsung itu caranya langsung gimana tuh? Harus lewat kodidanya. Maaf nih Kang, ya saya nanyanya agak lebih mhm jauh. mhm. Lewat konidanya apa langsung bersurat ke KONI atau gimana? Ya, bisa saja Apa dua lewat dua induk daerah. cabur Bisa dulu? jadi tadi ada bisa lewat KONI daerahnya, Mhm, bisa lewat induk cabang olahraganya mhm, berkabarnya, atau mmm, bisa juga direct langsung bersurat ke kami mhm. menginformasikan itu. Nanti kan kami melakukan cross check tuh terhadap Iya, baik KONI daerah, cabang olahraganya, terutama khususnya cabang olahraga yang di daerah tersebut. Apakah benar potensi yang ada dan kita juga heeh. lihat sehingga ya kita bisa merekomendasikan untuk bisa sekaligus diperhatikan kepada KONI daerah maupun induk cabang Jadi nggak apa-apa olahraganya. gitu kita dari KONI pusat memindah-mindahkan, atlet tapi Kalau soal memindahkan, bukan menjadi oh nggak tanggung jawab memindahkan mana, bukan. Jadi istilahnya bahwa KONI tersebut, KONI daerah tersebut untuk bisa ini ada potensi loh sebenarnya yang bisa heeh, dibina gitu. Tapi tolong kalau diprioritaskan? prioritaskan atau diperhatikan prosesnya Oh, apakah benar tidak dan betul. cross check-nya tetap adanya di cabang olahraga karena untuk yang mengetahui, Mhm, bahwa dia memang punya potensi dan talentanya bahwa luar biasa atau tidak itu heeh, kan di wilayah cabang olahraganya, induk cabang olahraganya. Misalnya kalau softball induk cabang olahraganya kan ada tangan kepanjangnya di Pengprovnya, pencaksilat heeh. atau, cabur-cabur yang lain Tuh gitu. denger ya Sportmania. Jadi kesempatan kalian untuk menjadi seorang atlet nasional kalau memang kalian ingin menjadi seorang atlet nasional itu ternyata dari KONI pusat itu sangat terbuka lebar ya. Iya, nggak ada Nah, masalah itu memang nah jadi jadi memang kita ruang itu. jadi kalian jangan nakalan juga gitu. Kadang-kadang jujur aja nih Kang, karena banyak Ya yang ya, nakalan juga nih ternyata. Mereka mereka bilangnya tapi kalau sepertinya ini dana untuk pembinaan itu ya, kan tadi ya, Kang Hendro bilang bahwa dari APBD. ya. Apakah KONI KONI pusat juga ada suka menggelontorkan dana untuk pembinaan gitu? Misalnya ada atlet-atlet tertentu yang dia mempunyai potensi yang kira-kira taruhlah untuk SEA Games, Asian Games atau Olimpiade bahkan Ya. mereka mempunyai potensi untuk bisa merebut medali emas. Apakah ada dana dana khusus yang untuk menunjang mereka untuk supaya mereka bisa berprestasi gitu? Ya, saat ini kan KONI pusat pun masih ketergantungan untuk jadi gini, kalau masalah KONI pusat itu ada dananya atau tidak di dalam Mhm. proses seperti itu, saya di Binpres pun belum bisa menjawab dengan Oh pasti. siap, ya udah Nanti nggak biar apa-apa. menjadi kebijakan pimpinan. Tapi Pimpinan. intinya gini, eh, kita di saat ini fokusnya adalah tadi memfasilitasi, Heeh. kemudian pengawasan, mengevaluasi, khususnya melakukan pengembangan prestasi itu dalam juga melaksanakan mengorganisasi pekan olahraga khususnya di tingkatnya multi event seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan khusus yang seperti tadi langsung direct, sepertinya saat ini KONI belum ya karena memang dana KONI kan masih saat ini masih dari hibahnya dana anggaran pemerintah terusnya Kemenpora gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan KONI akan bagaimana menjadi KONI yang mandiri seperti itu. Mungkin seperti yang ke depan seperti yang itu menjadi salah satu proyeksi ke depan akan seperti itu bisa Saya dulu seperti itu ingat tuh ya. tahun 90-an tuh KONI Mhm, pada masa jaya-jayanya tuh. iya, Ya, di mana dia KONI pusat itu merupakan satu lembaga yang amat sangat dihormati di olahraga. iya, Nah, jujur aja sekarang nih ada sedikit kerancuan hmm, dari para masyarakat olahraga di Indonesia. iya, Nah, bagaimana posisi KONI, hmm, terus apalagi sekarang ada KOI iya, dan juga ada Kemenpora. Nah, di Kemenpora juga yang setahu saya
ada deputi 3 ya, kalau ada deputi 3 itu mereka mengenai Binpres juga kan kalau nggak salah ya. 3 apa 4 saya lupa loh. 4 ya. kalau nggak salah, 4. Itu nah itu Pembinaan prestasi. pembinaan prestasi. Iya. Itu bersinggungan nggak dengan KONI Binpres di KONI? Ya, intinya kan kita bersinergi dari semua aspek yang tadi yang berkaitan pemerintah, kali ini Kemenpora, begitu juga dalam KOI. Nah, khususnya di KONI itu kan bagaimana menyiapkan istilahnya di dalam hal pembinaan proses di tingkat nasionalnya. Nanti pada saat proses untuk pemberangkatannya itu kan menjadi wilayahnya memang KOI yang sebagai punya perizinan. Untuk penganggarannya itu ada di wilayahnya di Kemenpora gitu. Jadi Tunggu. Oke, gimana? Jadi persiapannya KONI. Ya, persiapannya induk cabang olahraga bergandengan koordinasi dengan KONI pusat di dalam KONI proses pusat. nasional. Nasionalnya. Ya, Jadi ya. pelatihannya, maksudnya saya mau jadi atlet SEA Games. Nah, mau jadi atlet SEA Games. Ya. Pada saat saya TC, Ya. itu cabor dengan KONI. Ya, cabor bersinergi antara KONI, Kemenpora sama dengan KOI. Gitu. Enggak, di persiapan aja. Kalau di persiapan memang lebih banyak mungkin saat ini KONI ya, KONI di dalam TC ya, dalam TC-nya pengawasannya KONI menjadi tugas tanggung jawabnya melakukan pengawasan dan mengevaluasi kegiatan itu berlangsung, dan juga kalau memang dibutuhkan kita memberikan masukan-masukan tentang tadi kepelatihan berbagai hal di dalam meningkatkan sport science-nya dan lain-lain. KONI siap membantu di situ. Oh, jadi maksudnya dia pada saat TC itu justru KONI yang lebih mempunyai peran serta besar pada saat TC training campnya ya. Ya, seperti dulu zamannya Kang Doni kan KONI memang wilayahnya berada di situ kan. Zaman saya juga KONI dalam proses pembinaan itu. KONI-nya dulu Pak Wismoyo. Iya. Ingat kalau beliau datang tuh pasti kami patriot harus jadi seperti itu. Iya gitu ya. Ya, jadi memang seperti halnya tugas di Undang-Undang SKN itu ya KONI bertanggung jawab bagaimana dalam proses pembinaan olahraga di tingkat nasional. Oh, pembinaan olahraga di tingkat nasional. Iya. Jadi pada saat si atlet mengikuti multi event di luar negeri, itu lepas dari KONI-nya pada saat si atlet itu berangkat. Apakah pada saat beliau di luar negeri itu KONI masih ikut campur tangan apa tidak? Bukan masalah ikut campur tangan. Jadi sebenarnya kalau itu KONI seharusnya memang juga kita itu ikut di dalam proses melihat proses mengevaluasi, menyaksikan mereka dari proses pembinaan sampai dengan mereka bertanding, sehingga seperti itu. Tapi itu nanti kalau sepertinya di sana pada saat mereka tampil itu tanggung jawab dari KONI apa KOI? Kalau itu kan menjadi tanggungnya KOI, tapi kita kan melihat, mengevaluasi di dalam hasil pelaksanaan pertandingan yang atlet-atlet itu lakukan. Oke. Ya. Oh, jadi hasil jeripaya KONI ini apa nih dilihat nih nanti pada saat mereka bertanding ya? Ya, jadi istilahnya bagaimana proses pelatnas selama latihannya sampai pada saat mereka tampil tanding. Apakah dikasih standarisasi tertentu nggak dari KOI pada si atlet tersebut untuk berangkat? Apakah standarnya itu dari KONI atau dari cabor? Misalnya. Ini standarnya apa nih maksudnya? Standarnya misalnya pada saat si atlet tersebut harus mempunyai VO-max ya. Ya, VO-max berapa, terus dia mempunyai misalnya kalau dia sebagai atlet lari, dia harus mempunyai waktu berapa, nah itu standarisasinya ditentukannya oleh siapa nih? Ya, benchmark ya itu istilahnya ya. Nah, kalau dulu kan ada yang namanya badan tersendiri ya, Prima gitu ya dulu zamannya, kemudian ada atlet andalan PAL gitu, dibentuk suatu badan yang memang langsung mengawasi prosesnya di dalam pelatnas gitu, yang mereka di bawahnya Kemenpora. Nah, biasanya dulu sudah ada tuh benchmarknya sudah ditentukan, tapi KONI juga punya benchmarknya yang mungkin tidak jauh atau ambil dari sana mengenai tentang tadi benchmarknya daripada atlet-atlet nasional tersebut, terutama mungkin di fisiknya yang tadi masalah VO2 max-nya berapa atlet nasional, setiap cabang olahraga kan juga karakteristiknya berbeda-beda Kang Doni. Nah, gitu. Saya justru bingung, jadi saya agak bingung nih sekarang. Tadi maaf ya Kang Doni, ini agak ini nih. Kan jadi tadi benchmarknya justru dari Kemenpora juga menentukan. Sebenarnya jadi sebenarnya yang dari ketiga badan lembaga ini yang paling mempunyai pengaruh yang paling besar itu dari mana sih? Apa sih KONI, KOI apa? Kalau KOI berarti
Untuk multi eventnya aja Iya, berangkatnya iya, berarti. iya, iya, iya. Untuk binpresnya, Ya, saya lebih cenderung ke binpres ya. KONI apa Kemenpora? kalau di wilayah nasional bagaimana pengembangan memang berada di Binpresnya di KONI pusat ya untuk bersinergi dengan cabur induk maupun di KONI-KONI daerahnya Oh seperti gitu. itu. Iya. Oh justru dari KONI ya, bukan dari Iya. Kemenpora ya. Nah jadi kalau Kemenpora binpres itu mereka dari hal yang Eh, lebih lebih ke arah mananya? Kemenpora kan berkaitan dengan misalnya kebijakan dan juga penyiapan anggaran di dalam prosesnya untuk tadi menuju ke multi event Oh gitu. gitu. Ya. Kenapa nggak? Nih saya ini ya, Mm-mm. saya balik lagi ke zaman dahulu nih. Setahu saya zamannya saya Pak Wismoyo itu dulu itu dana langsung dari pemerintah ke KONI bukan ke Kemenpora dulu. Apa dulu nggak ada ya? Kemenpora dulu ada nggak sih? Iya ada Pak dari zaman dulu Kemenpora Pak Kosmos Batubara kan dulu kan iya. Menteri Olahraga kan? Iya, Pak Iya. Hayono Pak Yahyono, Isman, iya. itu Jadi awal dulu Kemenpora, zaman dulu kalau zaman saya dulu Pak Kosmos Batubara iya. Jadi tuh istilahnya Kemenpora ada dari dulu, ada Pak. ya. Iya, Kan kalau dulu kalau nggak salah waktu zamannya saya yang pengalaman saya iya, ya, iya. waktu KONI itu Pak Wismoyo itu dia amat sangat berkuasa sekali dalam hal penentuan atlet tersebut, cabur-cabur atlet dan cabur-caburnya. Ya, jadi memang kalau zaman dulu ya zaman saya atlet juga memang peran KONI terutama tadi berkaitan dengan anggaran dari pemerintah pusat kan yang pengelolaannya di KONI nanti baru ke induk cabang olahraga gitu. Nah, makanya kebijakan yang sekarang kan agak berbeda karena sesuai dengan tupoksinya di Undang-Undang SKN 2002 tentang 2000 nomor 11 itu di Jadi 2022. bilangnya itu kenapa itu? Ya masing-masing sudah ada pembagiannya ke Padahal kan tupoksinya. KONI sama Kemenpora kan sederajat ya kan, setingkat kan apa tingkat lebih tinggi Kemenpora. Iya, Kemenpora kan pemerintah pusat. Kita bagaimana tadi prosesnya Oh, dia kan KONI membantu. pusat. Iya, walaupun KONI pusat, jatuhnya kan semacam NGO yang di dalamnya adalah prosesnya membantu di dalam proses tadi di dalam prestasi di tingkat nasional mengelolanya seperti itu. Iya, kayak dulu iya, Jadi bukannya setara gitu, nggak ada. Jadi sekarang justru enggak malah. mungkin dari dulu kan memang begitu. Kemenpora pemerintah pusat, KONI hanya dalam proses di mana membantu di dalam prosesnya pengembangan olahraga nasional dan kebijakannya kan penganggarannya semuanya di Kemenpora. Berarti sayanya yang enggak ngeh dulu. Ah ya begitu. Berarti saya yang Dari salah. dulunya memang udah begitu. Dari dulu, Kemenpora iya KONI hanya sebagai sama ada KONI daerah lah kan dengan pemerintah daerah gitu. Karena KONI daerah bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah gitu. Oh, nah sejauh apa sih dari Binpres KONI itu bisa mengintervensi si atlet? Sebenarnya sih bukan masalah intervensi ya, jatuhnya tadi apa ya bersinergi lah ya, bersinergi dengan dengan cabang olahraga, dengan dengan KONI-KONI karena yang punya atlet itu kan cabang olahraga. Iya, cabur. Iya, cabur atau klub sampai di bawahnya adalah mereka klub gitu. Jadi memang sehingga mereka tatanannya seperti itu dari klub kemudian naik ke Pemprov atau ke PB gitu, dari ke Pemprov terus ke PB, dari PB itulah baru berkoordinasi kepada KONI. Nah, wilayahnya Pemprov gitu, pengurus provinsi cabang olahraga itu sinerginya dengan berkoordinasinya dengan KONI-KONI daerah yang sebagai mengkontrol, mengorganis daripada cabur-cabur yang ada di tingkat daerah tersebut. Oh, cabur-cabur. Iya, gitu. Jadi nggak direct gitu. Semuanya ada jenjang tertentu ada ya, jenjangnya. ada sistem tertentu. Iya, nah, ini mungkin teman-teman sportman ini banyak mohon maaf nih, saya nanyanya agak-agak lebih ini karena apa? Banyak sekali kerancuan yang di masyarakat yang mereka terutama di para sportman nih ya. Mereka ingin berprestasi, tapi paham. Mereka terbentur dengan sistem tersebut. Saya harus kemana sih? Saya harus ngapain aja sih? Atau nih paling kalau mereka nanya ke saya bilang kamu jadi atlet yang jago aja, udah pasti dilirik kok om negara, saya gituin. Gak mungkin kalau udah jadi kamu atlet yang nomor 1 di Indonesia kamu gak dilirik, itu gak mungkin. Nah, tapi katanya ada faktor dislike sama dislike katanya. Ya, jadi gini, kan memang tadi saya katakan bahwa di dalam proses pemilihan atlet itu hasilnya dari seleksi ya. Jadi kalau memang dia bertalenta, bagus, juara, pasti kan muncul.
betul. Itu tadi benar kata Kang Doni. Setuju. You mau tampil, mau menjadi atlet nasional, ya ikuti prosesnya, Heeh, juara di setiap kegiatan kejuaraan yang setuju. muncul, sehingga orang juga akan tahu tanpa bahwa saya nih hebat, tapi tadi bahwa begitu tampil di kejuaraan nggak Ini bukti juara. nyata, Bukti ya. ini bukti nyata. Jadi seleksinya prosesnya di Nggak ada yang situ. bisa ngalahin saya. Masa Benar. masa kalau sudah nggak ada yang bisa ngalahin saya, Ya. eh, terus saya ditendang, nggak mungkin. Iya, Itu hal yang nggak mungkin. Apalagi dalam cabang perorangan, Iya, cabang individu ya. cabang individu tentu itu saja udah itu jelas. udah jelas sekali. Apalagi olahraga terukur, lihat base time-nya kelihatan di setiap Ya, penampilan, ya kan begitu. betul. Zain. Jadi memang mudah-mudahan ke depan memang ya tadi jangan sampai ada masalah tentang like and dislike gitu, bicaranya seperti itu. Jadi buktikan saja di setiap kompetisi yang diikuti, ya kalau memang dia terbaik akan muncul. Kalaupun dia misalnya tadi kata Kang Doni ada kasus ya, juara tapi misalnya nggak dipanggil gitu, ya itu bisa tadi ke PB-nya langsung, Konidanya, atau bisa langsung ke Koni Pusat, nggak ada masalah kalau memang nanti tinggal kita mengklarifikasi dan mengkonfirmasi terhadap cabang tersebut apakah benar seperti itu prosesnya. Kan gitu. Nah tadi kan untuk mungkin teman-teman Sportmania udah sedikit lebih mengetahui mengenai jenjangnya atau tahapan seperti apa sih yang harus dilakukan oleh mereka jika ingin menjadi atlet yang nasional. Nah, apakah dari Binpres sendiri, dari KONI Binpres ini punya program tertentu yang bisa dilakukan atau bisa diikuti oleh mereka atlet tersebut untuk bisa menjadi atlet yang berpotensi. Misalnya nih, saya masih SMP, terus ternyata saya jago di bidang olahraga misalnya pencaksilat. Nah, saya potensinya tuh bagus, tapi dari cabornya di daerah ternyata tidak ada. Nah, konidanya pun tidak itu. Nah, apakah ada jenjang-jenjang tertentu atau perlakuan dari Binpres yang bisa melihat itu? Itu gimana, Kang? Jujur aja nih soalnya makanya banyak sekali banyak sekali daerah-daerah yang konida di daerah yang belum sampai ke taraf seperti itu, Kang. Ya, kan banyak sekali yang orang-orang berpotensi yang akhirnya berlian-berlian yang bermunculan itu kita nggak tahu sebenarnya harus diasahnya. Sebenarnya kalau diasah ternyata akan menjadi suatu berlian yang sangat baik sekali. Nah, tapi mereka tidak tahu caranya atau bagaimana cara mengasahnya, mereka tidak tahu. Itu bagaimana? Apakah ada program sendiri dari KONI Pusat? Ya, kalau KONI Pusat kan sifatnya tadi skalanya nasional, kemudian untuk ke tingkat daerah kita berkoordinasi dengan baik PB induk cabang olahraga maupun KONI daerah. KONI daerah itu kan bukan hanya provinsi, sampai dengan tingkat wilayah kabupaten gitu. Nah, memang kalau malah mengenai dengan talenta tadi kan memang ujung tombaknya ada di cabur di situ ya. Jadi mereka bisa direct lapor langsung ke KONI kabupatennya nanti atau langsung ke KONI daerahnya gitu seperti itu. Tapi kalau program-programnya di dalam proses bagaimana peningkatan prestasi, ya Binpres melakukan pembuatan program-program bagaimana peningkatan prestasi itu kepada KONI daerah, terutama di bidang Binpres maupun cabang olahraga, misalnya melakukan bintek kepelatihan, kemudian penyegaran kepelatihan, di dalam proses itu mendukung, begitu juga berkaitan dengan sport science dan lain-lain. Nah kalau gitu. Kalau bidang kompetisi dan kejuaraan, apakah itu termasuk dari Binpres apa enggak? Kan apakah ada peran serta dari Binpres misalnya menginstruksikan atau menghimbau cabur daerah atau konida untuk membuat suatu multi event atau kejuaraan-kejuaraan daerah itu tersendiri? Ya, karena KONI Pusat khususnya di Binpres memang ada yang KONI Pusat khususnya di kita punya PO namanya peraturan organisasi untuk PO itu untuk semua cabang-cabang olahraga, induk cabang olahraga. Salah satunya bunyinya mereka punya kewajiban untuk melaksanakan kejurnas, kejuaraan nasional. Kejurnas saja? Iya, jadi kejurnas enggak? Kejurnas kan itu di wilayahnya, masuk di wilayahnya KONI daerah gitu. Nanti tapi turunannya bisa seperti itu. Nanti KONI daerah misalnya mewajibkan kepada Pemprov untuk setiap tahunnya melaksanakan kejuaraan-kejuaraan daerah untuk menjaring potensi-potensi yang selama ini mungkin masih terpendam. Nah, kalau kejurnas itu apakah semua level kejurnas atau hanya satu kejurnas di tingkat senior aja? Kayak di sepak bola kan ada U17, U19,
kalau di saya di softball ada junior, terus U11, U13 junior, terus langsung U19. Nah itu. Ya, Itu apakah itu termasuk bagian dari KONI pusat apa dari cabur? ya, ya, KONI pusat menjalankan tetap di aturan organisasi. Bagaimana Kejurnas, kan di Kejurnas itu di cabang olahraga punya levelnya tersendiri, tiap-tiap level gitu ya, pembinaan dengan karakter sendiri dengan masing-masing penamaan yang tadi. Siap. Ada pra junior, ada junior, ada senior, ada yang nyebutnya pra remaja, remaja sampai dengan dewasa. Ada yang pakai kelompok umur. Nah, itu memang di setiap cabang olahraga di bidang prestasinya pasti sudah punya program itu dalam melaksanakan bagaimana kompetisi di tingkat tahapannya tersebut. Dan Gitu. tanggung jawab caburnya. Ya, tanggung jawab cabur kami. Nanti Nanti cabur KONI hanya bagaimana mengingatkan bahwa ini perlu dilakukan di dalam proses pembinaan prestasi. Gitu. harus ya berarti. Iya, jadi itu yang menjadi bagian dari proses munculnya talenta-talenta yang memang Ingat ya para cabur dari KONI sendiri, KONI pusat sendiri mengimbau bahwa harus diajakkan Kerdurnas. Jadi sehingga bisa menjaring para atlet-atlet atau talenta-talenta yang merupakan berlian-berlian bangsa Indonesia. Siap, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir. Apa program Binpres dari KONI ke depannya? Kalau di Binpres saat ini memang kita lagi fokus dalam rangka untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional PON untuk di Aceh Sumut gitu. Aceh Sumut. Ya. Jadi tuh. Kalau soal jadi sampai saat ini masih ketentuannya masih jadi. Soalnya maaf nih, selentingan nih kan nih tukang gosip soalnya nih. Ya. Masuk katanya sumber kegiatannya aja belum ada yang dibuat, venue-venuenya belum siap, masih venue-nya belum standar nasional, internasional, malah kadang-kadang itu. Jadi itu tapi sesuai kalau kami dari KONI pusat masih positif ya, optimis bahwa sesuai dengan arahan Presiden bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di dua daerah Aceh dan Sumatera Utara tetap terlaksana pada bulan September tanggal 8 sampai dengan 20 September gitu. 8 sampai 20 September 2024 karena kodenya ya. 24 itu? Iya. Secara langsung? Iya. Oh, secara langsung. Itu tanggung jawab KONI. Bukan Kemenpora itu, KONI berarti ya? Ya, kalau di Pekan Olahraga Nasional kan memang menjadi tanggung jawab KONI ya, atas pemerintah, atas juga dasar dari Undang-Undang SKN tersebut ya. Jadi memang KONI sebagai panwasrah ya istilahnya, pengarah dan pengawasan di dalam proses pelaksanaan tersebut. Nah di bawahnya ada PB PON masing-masing. Ada PB PON Aceh, ada PB PON Sumut. Sampai saat ini sih masih tetap berjalan sesuai dengan regular code-nya. Dan mohon dukungan masyarakat juga untuk bisa optimis ini bisa tetap berjalan prosesnya. Nah gitu. itu yang harus dukungan dari masyarakat jangan sampai statement negatif nafikitnya. Kita berusaha baik cabur semua dan PB PON berusaha dengan maksimal. Ini tetap berjalan dengan sesuai dengan tracknya sehingga PON nanti akan dibuka tanggal 8 itu tetap terlaksana dengan sukses. Ketok palu. Amin. Insya Allah. Gitu. Kang Hendro hatur nuhun, terima kasih banyak. Habis. Ini merupakan ilmu buat saya dan juga para sportmania dimanapun Anda berada. Jadi untuk jangan berkecil hati. Siap. Ternyata dari pihak pemerintah khususnya dari KONI itu masih banyak sekali jalan yang bisa dilakukan oleh para atlet muda yang ingin berprestasi, yang ingin menunjukkan bakatnya di bidang talentanya di bidang olahraga sehingga bisa mengharumkan nama bangsa. Siap. Saya tuh dulu dibilangnya atlet paling badung, Kang. Atlet paling bandel. Merokok lah apa. Nah, tapi begitu ngelihat bendera merah putih dikerek, nangis saya, Kang, sumpah. Bandel, saya tuh paling bandel, baong. Aduh, kalau orang sudah bilang malah bandel banget, tapi itu merupakan satu kebanggaan tersendiri ternyata. Jadi buat para sportmania muda di rumah, jangan ragu karena ternyata bimbingan dari KONI itu masih terbuka lebar buat kalian ya, Kang ya. Oke, mungkin Akang yang ngasih tahu deh buat teman-teman sportmania dimanapun ya, itu satu hal yang buat mereka bisa lebih semangat. Silakan, Kang. Oke, terima kasih Kang Doni. Izin untuk para sportmania ya, baik orang tua maupun para
calon-calon atlet, jangan pernah takut untuk bagaimana menunjukkan bakat dan talentamu untuk bisa berprestasi ya. Kalau memang kamu menjadi potensi yang terbaik, pasti insya Allah akan menjadi terbaik, menjadi atlet-atlet nasional, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia untuk berkiprah, menunjukkan kehebatanmu dan memberikan yang terbaik di kompetisi di internasional maupun sampai dengan multi event yang tertinggi yaitu Olimpiade. Gitu. Amin. Terima kasih Kang Hendro. Aduh, itu pesan yang amat sangat harus didengar dan perhatikan baik-baik. Oke, untuk para sportmania dimanapun Anda berada, kayaknya sekali lagi ini merupakan ilmu yang sangat baik sekali Kang Hendro. Terima kasih. Sama-sama Kang. Kita akan bertemu lagi dan juga para sportmania, nanti kita akan bertemu lagi dengan para narasumber yang tentunya akan memberikan ilmu pengetahuan mengenai apapun olahraga itu dan tentang olahraga itu. Jadi jangan lupa follow IG COD_Doni. Nah untuk YouTube-nya COD, tolong di like, subscribe, komen, dan juga share chit chat olahraga bareng Doni. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kita sama-sama kesana. Salam olahraga. Jaya. Jaya.